Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sediaan steril injeksi. Berikut merupakan anggota kelompok kami yaitu Abdul Aziz Al-Hakim, Rahmadiyah Putri Azizah, Lukita Ade Cahyono, Octaviano Suarez Cardoso, Muhammad Taufik, Afisa Oktariano, Wahyu Estiwenedar, Rosalia Rohma, Vivin Nur Agustina, dan Inas Arfi Feriana. Yang pertama yaitu pengertian. Sediaan injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, suspensi, emulsi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir, menurut Depkes RI tahun 1995. Yang selanjutnya yaitu sediaan injeksi adalah sediaan steril yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau melalui selaput lendir, menurut buku Ilmu Meracik Obat. Terdapat 9 jenis injeksi. Yang pertama, injeksi intrakutan. Penggunaannya dimasukkan ke dalam kulit yang sebenarnya. Volume yang disuntikan antara 0,1 sampai 0,2 mili berupa larutan atau suspensi dalam air. Selanjutnya, injeksi subkutan. Disuntikan ke dalam jaringan di bawah kulit ke dalam alveolus. Volume yang disuntikan tidak lebih dari 1 mili. Selanjutnya, injeksi intramuskular. Disuntikan ke dalam atau di antara lapisan jaringan atau otot. Injeksi dalam bentuk larutan, suspensi, emulsi dapat diberikan dengan cara ini. Yang berupa larutan dapat diserap dengan cepat, yang berupa emulsi atau suspensi diserap dengan lambat dengan dimaksud untuk mendapatkan efek yang lama. Volume penyuntikan antara 4-20 mili, disuntikan perlahan-lahan untuk mencegah rasa sakit. Berikutnya, injeksi intravena. Disuntikan langsung ke dalam pembuluh darah vena. Bentuknya berupa larutan, sedangkan bentuk suspensi atau emulsi tidak boleh diberikan melalui rute ini, sebab akan menyumbat pembuluh darah vena yang bersangkutan. Volume antara 1 hingga 10 mili, injeksi intravena dengan volume 15 mili atau lebih tidak boleh mengandung bakterisida. Lalu injeksi intravena dengan volume 10 mili atau lebih harus bebas pirogen. Selanjutnya injeksi intraarterium. Disuntikan ke dalam pembuluh darah arteri atau perifer atau tepi. Volume antara 1 hingga 10 mili. Tidak boleh mengandung bakterisida. Selanjutnya injeksi intrakardiak. Disuntikan langsung ke dalam otot jantung atau ventrikel. Tidak boleh mengandung bakterisida. Disuntikan hanya dalam keadaan darurat. Selanjutnya injeksi intratekal, disuntikan langsung ke dalam saluran sumsum tulang belakang di dasar otak tempat terdapatnya cairan cerebrospinal. Lalu injeksi subkonjungtiva, disuntikan ke dalam selaput lendir di bawah mata berupa suspensi atau larutan, tidak lebih dari 1 mili. Yang terakhir injeksi intraperitoneal, disuntikan langsung ke dalam rongga perut. Penyerapan berlangsung cepat, namun bahaya akan infeksi besar. Baik, berikutnya terdapat syarat sediaan injeksi. Yang pertama, bebas dari mikroorganisme bersifat patogen. Yang kedua, terbuat dari bahan-bahan yang bebas dari bahan asing dari luar yang tidak larut. Yang ketiga, steril. Yang keempat, aman. Yang kelima, bebas dari bahan partikulat atau partikel halus yang ada pada sediaan. Yang keenam, bebas dari pirogen. Yang ketujuh, kestabilan. Yang kedelapan, injeksi sedapat mungkin isotonis dengan darah. Yang kesembilan, isohidris. Yang kesepuluh, tidak boleh berwarna kecuali zat berkhasiatnya berwarna. Berikutnya terdapat keuntungan dan kerugian dari sediaan injeksi. Yang pertama, kelebihan sediaan injeksi. 1. Respon fisiologis dapat dicapai segera bila diperlukan. 2. Dapat diberikan untuk sediaan yang tidak efektif diberikan secara oral atau rusak oleh asam lambung. Yang ketiga, baik untuk penderita yang tidak memungkinkan mengonsumsi obat secara oral. Yang keempat, dosis obat lebih mudah diatur saat digunakan karena hanya sekali pakai seperti ampul.
Yang kelima, beberapa obat seperti insulin dan heparin secara lengkap tidak aktif ketika diberikan secara oral dan harus diberikan secara parenteral. Yang kedua, ada kekurangan sediaan injeksi. Yang pertama, hanya dapat dilakukan oleh personil yang sudah terlatih. Yang kedua, harganya relatif lebih mahal. Yang ketiga, rasa sakit saat penyuntikan sering terjadi. Yang keempat, jika terjadi overdosis pada pemberian intravena, efeknya sulit untuk dikembalikan karena obat telah masuk dalam sistem peredaran darah. Berikutnya terdapat komposisi injeksi. Secara umum, sediaan injeksi terdiri dari yang pertama, zat aktif. Data zat aktif yang diperlukan adalah 1. Kelarutan. Data kelarutan dalam air dari zat aktif sangat diperlukan karena bentuk larutan air paling dipilih pada pembuatan sediaan steril. Yang kedua, pH stabilitas. pH stabilitas adalah pH di mana penggunaan zat aktif paling minimal, sehingga diharapkan kerja farmakologinya optimal. Yang ketiga, stabilitas zat aktif. Data ini membantu menentukan jenis sediaan, jenis bahan pembawa, metode sterilisasi atau cara pembuatan. Yang keempat, sediaan harus dapat tercampur homogen dengan bahan sediaan lainnya, ditinjau dari segi kimia, fisika, atau farmakologinya. Lanjut, 2. Bahan pembawa. Bahan pembawa injeksi dapat berupa air dan non-air. Pembawa air. Sebagian besar produk parental menggunakan pembawa air. Harus dibuat segar dan bebas porigen. A. Tidak mengandung lebih dari 10 ppm dari total zat padat. B. pH antara 5-7. C. Tidak mengandung ion-ion klorida, sulfat, kalsium dan amonium, karbon dioksida, dan kandungan logam berat serta material organik atau tanin dan lignin. Partikel berada pada batas yang diperbolehkan. Lanjut, pembawa non-air. Pembawa non-air digunakan jika zat aktif tidak larut dalam air, zat aktif terurai dalam air, diinginkan kerja depo dalam sediaan. Syarat umum pembawa non-air. A. Tidak toksik, tidak mengiritasi, dan tidak menyebabkan sensititasi. B. Dapat tersatukan dengan zat aktif. C. Inert secara farmakologi. D. Stabil dalam kondisi di mana sediaan tersebut bisa digunakan kapan saja. E. Viskositasnya harus sedemikian rupa sehingga dapat disuntikan dengan mudah. F. Harus tetap cair pada rentang suhu yang cukup lebar. G. Mempunyai titik didih yang tinggi sehingga dapat dilakukan sterilisasi dengan panas. H. Dapat bercampur dengan air atau cairan tubuh. Lanjut, 3. Zat tambahan. Zat tambahan pada sediaan steril digunakan untuk 1. Meningkatkan kelarutan zat aktif. 2. Menjaga stabilitas zat aktif. 3. Menjaga sterilisitas untuk sediaan multiple dose. 4. Mempermudah dan menjaga keamanan pemberian. Syarat zat tambahan pada sediaan steril. 1. Inert secara farmakologi, fisika maupun kimia. 2. Tidak toksik dalam jumlah yang diberikan. 3. Tidak mempengaruhi pemeriksaan obat. Selanjutnya yaitu formulasi. Formulasi standar diambil dari Formulasi Nasional halaman 21, yaitu aminofilina injeksi, yang berisikan injeksi aminofilina tiap mili mengandung aminofilinum 24 mg. Aqua Pro injeksi at 1 mili. Penyimpanan dalam wadah dosis tunggal atau wadah dosis ganda. Sebaiknya dalam wadah dosis tunggal terlindung dari cahaya. Dosis penggunaan dari injeksi yaitu sampai 3 kali sehari 500 mg. Catatan yang harus diperhatikan dalam membuat injeksi ini yang pertama yaitu pH harus antara 9,2 sampai 9,6. Digunakan Aqua Pro injeksi bebas udara dan hindari kontak dengan logam. Dapat ditambahkan etilendiamina. Aminofilin dapat diganti dengan 20 gram teofilin dan 5,5 gram etilendiamin.
lalu disterilkan dengan cara sterilisasi autoklav atau sterilisasi dengan penyaring bakteri steril. Rancangan formula. Injeksi ini akan dibuat sebanyak 10 ml dengan bahan-bahan yang pertama aminopilinum 240 mg, benzalkonium klorida 0,01 gram, NaCl 0,9%, Aqua Pro injeksi at 10 ml. Selanjutnya yaitu perhitungan isotonis. Perhitungan isotonis sendiri yaitu menggunakan rumus delta TF sama dengan LISO W per BM dikali 1000 per volume. Untuk aminofilin sendiri di sini mendapatkan hasil yaitu 0,262. Sedangkan NaCl mendapatkan hasil yaitu 0,514. Selanjutnya, delta TF total yaitu hasil dari NaCl yaitu 0,52 dikurangi dengan hasil dari aminofilin yaitu 0,26 dan didapatkan 0,26 yaitu isotonisnya. Selanjutnya dihitung NaCl yang dibutuhkan. Seperti yang tercantum dalam slide, NaCl yang diambil yaitu sebanyak 45 mg dalam 10 ml. Selanjutnya perhitungan bahan. Bahan yang pertama aminofilin. Perhitungannya yaitu 240 mg ditambah 10% sama dengan 240 mg ditambah 24 mg sama dengan 264 mg. Bahan yang kedua benzalkonium klorida 0,01%. Perhitungannya yaitu 0,01 per 100 dikalikan 10 ml sama dengan 0,001 gram sama dengan 1 mg. Selanjutnya dilakukan pengenceran benzalkonium. Ditimbang 50 mg benzalkonium dilarutkan dengan Aquades Pro injeksi at 50 ml. Diambil 50 mg benzalkonium dan 50 ml Aquades. Kemudian mencari perhitungan untuk X atau mencari Aquades yang dibutuhkan untuk pengenceran. Caranya yaitu X sama dengan 1 mg dikali 50 ml per 50 mg sama dengan 1 ml ditambah 10% sama dengan 1,1 ml. Selanjutnya perhitungan NaCl. Perhitungannya yaitu 0,09 gram ditambah 10% sama dengan 0,099 gram sama dengan 99 mg. Dan yang terakhir perhitungan Aqua Pro Injection at 10 ml. Caranya yaitu 10 ml ditambahkan 10% sama dengan 11 ml. Selanjutnya melakukan perhitungan untuk larutan dapar. Untuk mendapatkan pH 7,4 dibutuhkan 90,9 ml natrium fosfat 0,2 m. Rumusnya yaitu M sama dengan mol per volume, dirubah menjadi mol sama dengan M dikali volume. Jadi 0,2 m dikali 0,0909 liter sama dengan 0,01818 mol. Selanjutnya mol sama dengan massa per mr, berubah menjadi massa sama dengan mol dikali mr. Jadi 0,01818 dikali 358,14 sama dengan 6,51 gram. Jadi 10 ml per 90,9 ml dikali 651 sama dengan 0,761 gram atau 716 mg natrium fosfat. Selanjutnya untuk mendapatkan pH 7,4 dibutuhkan 9,1 ml asam sitrat dalam 0,1 m. Perhitungannya yaitu mol sama dengan M kali volume. Jadi 0,1 m dikali 0,0091 liter sama dengan 0,00091 mol. Selanjutnya perhitungan massa sama dengan 0,00091 liter dikali 210,14 gram per mol sama dengan 0,191 gram.
Jadi 10 ml per 9,1 dikali 0,191 sama dengan 0,2098 gram atau 209 mg asam sitrat. Berikut ini merupakan tabel sterilisasi alat. Alat gelas ukur, beker gelas, Erlenmeyer, corong gelas, sendok tanduk, pipet, vial dan kertas perkamen disterilisasi di autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Sedangkan alat batang pengaduk, pinset, dan gelas arloji disterilisasi di oven pada suhu 170 derajat Celcius selama 2 jam. Prosedur kerja: 1. Memakai APD pada praktikan. 2. Siapkan alat dan bahan. 3. Kalibrasi ampul sebanyak 10 ml. 4. Disterilkan alat dan bahan. 5. Membuat API. Proses pertama adalah persiapan pre-treatment untuk mendapatkan water for injection, dimulai dari sumber air, sumur atau mata air yang ditampung atau diendapkan. Proses kedua adalah proses final, treatment. Biasanya dilakukan reverse osmosis ataupun chemical softening, kation dan anion, kemudian disaring menggunakan filter yang ukuran kecil 2 UM atau bila perlu menggunakan onisator atau ultraviolet dengan pemanasan di atas 70 derajat Celcius. Kemudian disterilkan lagi, dimasukkan ke dalam tangki penampung lalu disaring dengan filter bakteri 0,02 UM. Proses ketiga adalah sterilisasi WFI dengan menggunakan autoklaf sehingga mendapatkan WFI steril. 6. Diambil API yang dibutuhkan, kemudian masukkan ke dalam beker gelas dan ditutup dengan aluminium foil. 7. Ditimbang aminopilin 264 mg dimasukkan ke dalam beker gelas. Ditambahkan sedikit API, kemudian diaduk ad larut. 8. Dibuat larutan pendapar dengan cara ditimbang 716 mg natrium fosfat dan juga 209 mg asam sitrat ke dalam beker gelas. Ditambahkan sedikit API, kemudian diaduk ad larut. 9. Campurkan larutan aminopilin dengan pendapar di dalam beker gelas, kemudian diaduk ad homogen. 9. Timbang NaCl 99 mg dimasukkan ke dalam nomor 8 plus sisa API, aduk ad larut dan homogen. 11. Timbang benzalkonium, kemudian ditambahkan ke dalam nomor 9, diaduk ad larut dan homogen. 12. Disaring dengan kertas saring, kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas. Kertas saring sebelum digunakan dibasahi terlebih dahulu dengan sedikit API. 13. Sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam ampul. 14. Diberi etiket, disterilkan autoklaf selama 15 menit pada suhu 1210 derajat Celcius. Berikut adalah tabel hasil evaluasi. 1. Evaluasi uji pH. Hasil 2. Keterangan tidak memasuki rank. Nomor 2. Evaluasi uji kebocoran. Hasil tidak bocor, keterangan tidak bocor. 3. Hasil uji partikel asing. Hasil jernih semua, keterangan tidak ada partikel melayang. Kesimpulan: 1. Larutan injeksi aminopilin tersebut bersifat hipotonis, yaitu 0,262, yang artinya larutan tersebut memiliki tekanan osmotis larutan obat kurang dari tekanan osmotis cairan tubuh. 2. Dari hasil percobaan menunjukkan bahwa larutan injeksi tidak layak dipakai karena memiliki pH 2, yang artinya memasuki rank tidak ada kebocoran ampul dan tidak ada partikel asing pada larutan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.